Setelah memutuskan bahwa Shoyan akan menerima tantangan pertarungannya, maka sejenak terlintas di hati Feng Xingxi keterkejutan dikarenakan dia jelas tahu bahwa meskipun Shoyan telah mencapai ranah Dosong, namun Feng Qing'er juga sangat kuat, sangat sulit memutuskan siapa yang akan memenangkan pertempurannya. Karenanya dia berpesan bahwa berhati-hatilah. Jika aku tidak salah, kekuatan wanita ini seharusnya juga sudah berada di ranah Dosong setelah berendam di kolam gunung surga. Selain itu, kekuatan avatarnya jauh melebihi ranah Dosong biasa. Jika kau bukan tandingannya, maka tidak perlu dipaksakan. Dikarenakan memang dia adalah yang terbaik di antara generasi muda yang pernah kutemui selama bertahun-tahun. Bahkan, Mu Qingluan pun memiliki celah yang cukup dalam dengannya. Setelah mendengarkan nasihat itu, Shoyan kemudian mengangguk. Dia segera menggenggam erat penguasa hitam pekat di tangannya dan langsung menghilang menginjak udara kosong untuk bersiap melakukan pertarungan. Shoyan mengerti, meskipun Feng Qing'er memiliki reputasi sebagai generasi muda yang terkuat, tetapi dirinya juga bukanlah orang yang lemah dengan semua perjuangan pelatihannya yang telah dia lalui selama ini. Di sisi tepi panggung pertarungan, Lei Xingxi serta Fei Tian benar-benar tidak habis pikir mengapa bisa bocah itu secara tiba-tiba menjadi kenalan yang sangat-sangat dekat dengan Feng Xingxi. Fei Tian mengatakan bocah itu sangat keji, bahkan Chen Yun berhasil terbunuh di tangannya. Jangan bilang kita akan membiarkannya berlarut dan terlupakan begitu saja. Lei Xingxi menegaskan, jika kau merasa bahwa memulai perang dengan pavilion bintang jatuh menguntungkan kita, maka aku pun akan memiliki pemikiran yang sama denganmu. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menahan emosi di hati masing-masing dan menyerahkan semua urusan itu kepada Feng Qing'er. Lei Xingxi berkata, aku telah menginstruksikan kepada Qing'er bahwa tidak masalah menggunakan serangan terkuat jika sudah memiliki kesempatan. Meskipun bocah itu telah melangkah ke ranah Dosong, namun dia tidak memperoleh bantuan dari tubuh spiritual lagi. Karenanya, aku yakin dia bukan tandingan Qing'er. Nah, kembali terfokus di lokasi kedua petarung, Feng Qing'er lantas berkata kepada Shoyan, meskipun aku tidak tahu bagaimana kau berhasil membuat Feng Xingxi menjadi pondasi latar belakangmu, namun masih terlalu naif jika kau berpikir bahwa kau bisa mengandalkan itu untuk berperilaku seenaknya di Gunung Petir ini. Berdasarkan yang ku tahu, aku hanya bisa menyimpulkan kau adalah orang yang hanya bisa mengandalkan kekuatan orang lain untuk mengangkat reputasimu. Selain dari tubuh spiritual itu, bahkan sekarang pun dengan Feng Xingxi, namun hari ini sudah berakhir. Cara itu tidak akan berguna lagi. Shoyan segera mengalirkan doki agung di dalam tubuhnya. Sikap tenangnya untuk menghadapi pertarungan kali ini terus ditunjukkan. Shoyan mengangkat kepalanya sembari berkata, tidak disangka kau adalah wanita yang begitu banyak mengoceh. Karena itu adalah masalahnya, maka aku pun juga bisa mengatakan, andai kata kau tidak memiliki pavilion petir untuk menopang latar belakangmu, maka kau pun juga tidak ada apa-apanya. Tatapan Feng Qing'er berubah menjadi ganas dengan niat amarah di wajahnya. Hari ini dia akan membuat Shoyan menyesal dikarenakan telah mengucapkan kata-kata seperti itu. Sebuah afinitas doki petir angin dirilis dengan kekuatan yang mengguncang arena pertarungan. Shoyan mampu merasakan tampaknya keterampilan doki unik yang dikeluarkan oleh wanita tersebut kemungkinan sudah berada di level yang sangat tinggi. Saat memikirkan itu, sebuah kain warna-warni tiba-tiba melesat layaknya anak panah dari arah yang tidak disangka-sangka berputar, melesat lurus tepat ke arah Shoyan. Sebagian serangan yang lainnya berhasil dihancurkan menggunakan kekuatan api surgawi. Namun sebahagian yang lainnya harus dihindari dengan sebaik mungkin. Setelah melihat serangan pertamanya tidak berhasil, Qing'er harus segera merilis sebuah dominasi Phoenix warna. Suara dan tangan pecah melancarkan serangan dari arah yang berbeda. Shoyan melemparkan pedang di tangannya membentuk sebuah tameng pertahanan penguasa aliran tubuh 6 gabungan, menyebabkan retakan hentakan di tanah. Ketika dua kekuatan tersebut bentrok satu sama lain, Shoyan tampaknya mulai dipaksa jatuh, sementara Feng Qing'er tidak menghentikan serangannya. Sebuah jeratan benang kain warna yang dilepaskan tiba-tiba secara serta-merta berkumpul membentuk sebuah burung Phoenix warna-warni setinggi 100 kaki membentang di atas langit. Salah satu teknik tambahan yang bernama korban petir angin dirilis. Qing'er menunjukkan jarinya ke arah Phoenix raksasa tersebut untuk segera melancarkan serangan. Sebuah raungan keras yang bernama jari pembunuh angin, dan dia menegaskan bahwa satu jari ini akan bisa merenggut nyawamu.
Setelah melepaskan serangan itu, kecepatan cahaya yang sangat-sangat menakutkan menembus langit-langit angkasa pertahanan pedang gabungan Shoyan mulai tampak runtuh, rapuh, sampai berhasil dihancurkan. Namun baru saja serangan itu mendekat, tiba-tiba saja sebuah api surgawi meledak dengan guncangan yang tidak disangka-sangka. Teratai api hijau satu warna berfluktuasi dari dalam. Dua serangan mengandung energi menakutkan akhirnya sekali lagi bertabrakan. Kekuatan hisap liar bahkan menyebabkan reruntuhan sampai pecahan batu di tanah pun ikut terserap masuk akibat kekuatan besar yang mereka ciptakan. Feng Xunxi menyaksikannya dipenuhi dengan rasa takjub luar biasa. Bahkan dengan seluruh pengalamannya, dia belum pernah mendengarkan ternyata ada teknik do kuat semacam itu. Tidak heran orang tua tersebut memilihnya, dikarenakan bakat dari pemuda ini jauh lebih besar dibandingkan dengan Han Feng. Seutas teratai api surgawi memutar berhasil menghancurkan beberapa ekor Phoenix Feng King Er, sampai sesaat kemudian ledakan besar kembali terjadi. Feng King Er segera mengeluarkan sebuah kekuatan yang bernama garis darah penelan jiwa untuk melilit burung Phoenix miliknya, sampai sesuatu yang sungguh mengejutkan tiba-tiba terjadi. Kekuatannya tanpa diduga-duga bangkit dari ranah Dosom bintang 1 berubah meningkat menjadi seorang Dosom bintang 3. Peningkatan semacam itu sungguh di luar ekspektasi dan sangat gila. Shoyan segera menggunakan transformasi 3 api surgawi, namun dengan teknik tersebut belum bisa disamakan dengan peningkatan kekuatan yang dimiliki oleh King Er, yang dimana mampu meningkatkan ranah bintangnya. Tampaknya teknik rahasia yang dia gunakan berada di tingkatan tertinggi. Seharusnya itu sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan transformasi api surgawi milikku yang belum lengkap ini. Karena sudah begini, wajar aku tidak boleh menunda lebih lama lagi. Menentukan pemenang akhirnya adalah yang terpenting. Shoyan memandang Feng King Er dari kejauhan yang berada di antara sepasang sayap burung 7 warna miliknya. Namun dia mampu merasakan bahwa kekuatan dari ikon burung raksasa tersebut memiliki sebuah perasaan yang mengandung kekuatan iblis, yang tekanannya benar-benar bukanlah tekanan yang berasal dari manusia biasa, alias berasal dari turunan binatang sihir. Mata Shoyan menatap tajam ke arah cahaya hitam gelap yang menutupi ruang di sekitarnya. Sepasang sayap burung raksasa mengandung kekuatan kegelapan yang menyeramkan tiba-tiba dirasakan olehnya. Menggunakan persepsi spiritual, ternyata dan tidak disangka, wanita ini adalah salah satu turunan yang berasal dari Phoenix Iblis kuno. Tatapan Feng Xunxi seketika berubah menjadi keterkejutan saat menyaksikan ikon Phoenix hitam yang terbang tepat di belakang punggung Feng King Er. Tidak disangka ternyata wanita ini adalah seseorang yang berasal dari suku binatang sihir Iblis Phoenix. Tidak heran mengapa dia bertindak secara berhati-hati untuk menyembunyikan aura aslinya. Sementara di tempat lain, Le Xunxi juga berkata, ternyata bocah ini benar-benar bukanlah orang biasa, bahkan sampai memaksa King Er menggunakan keterampilan rahasia sukunya. Setelah itu dia lantas menoleh mengatakan kepada Feng Xunxi bahwa kau harusnya tidak sembarangan dalam bertindak. Meskipun aku tahu kau mungkin tidak takut dengan pavilion milikku, namun King Er adalah orang yang berasal dari turunan suku Iblis Phoenix. Tentu saja ras mereka tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya. Kau juga harusnya tahu betapa arogannya suku-suku mereka. Karenanya yang terbaik adalah tidak menambah masalah yang akan merugikan pavilion bintang jatuh. Kalimat yang diucapkannya membuat Feng Xunxi tersenyum dan bertanya, apakah kau mengancamku? Le Xunxi menjawab, itu bukanlah sebuah ancaman. Namun baik dirimu maupun aku seharusnya sudah tahu mana yang benar dan juga mana yang tidak. Feng Xunxi membalas, aku bukanlah orang yang mudah menindas para generasi yang lebih muda. Selain itu, tidak ada yang tahu siapa yang akan keluar sebagai seorang pemenang dalam pertempuran kali ini. Le Xunxi bertanya, apakah kau berpikir bahwa Shoyan akan menjadi tandingan King Er? Dia telah menggunakan keterampilan rahasia dari sukunya, bahkan beberapa sesepuh terkuat di pavilion petir angin belum bisa sebanding dengannya, apalagi Shoyan yang baru saja mencapai ranah Dosom beberapa waktu lalu. Nah, kembali terfokus di arena pertarungan, Shoyan mulai merasa tidak nyaman saat mengetahui identitas asli dari wanita yang dihadapinya. Apalagi ternyata esensi darah hijau merah yang berada di dalam cincin penyimpanannya tiba-tiba berfluktuasi, terkontaminasi, mengeluarkan sebuah efek yang dimana hal itu adalah sebuah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Dikarenakan darah garis keturunan mereka saling terhubung satu sama lain, bukan apanya,
Jika sampai King Er tahu, maka itu akan mengundang masalah baru. Apalagi kekuatan dari ras Phoenix jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan pavilion petir utara. Shoyan merasakan hawa-hawa terancam dengan keberadaan darah Phoenix yang dikunci di dalam cincin penyimpanannya. Karenanya dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan serta menyembunyikan menggunakan kekuatan spiritual. Feng King Er segera mengangkat jarinya mengeluarkan serangan cahaya hitam pekat langsung ditembakkan menuju lurus ke arah Shoyan. Sebuah kekuatan ikon suci yang dimana mengunci targetnya berfungsi harus benar-benar menghabisi sasarannya. Tawa dingin terlintas dalam pandangan matanya. Sementara Shoyan segera menggunakan gerakan 3000 petir hingga level batas maksimal, mencoba untuk berulang kali menghindari serangan cahaya hitam pekat yang mengikutinya dengan cara membabi buta. Namun ternyata menghindari dengan cara seperti itu bukanlah sebuah solusi. Shoyan mengerti menggunakan kekuatan ikon suci semacam ini sudah dipastikan akan menghabiskan banyak doki. Melihat dari penampilan wanita itu, sepertinya dia hanya bisa menggunakannya sekali, namun percepatan pemulihan dokinya juga sangat stabil. Jika sampai dia menggunakan ikon suci lainnya, maka tentu saja akan semakin merepotkan. Terlintas di pikiran Shoyan untuk melakukan pertahanan penuh dari serangan mematikan yang mengikutinya tepat di arah belakang, namun serangan biasa tidak akan berguna untuk menghancurkannya. Nah, dikarenakan sudah kehabisan pilihan, maka pada akhirnya Shoyan memutuskan untuk menggunakan serangan ledakan teratai 3 api surgawi. Sambil menghindari serangan King Er, 3 jenis api mulai terbentuk di telapak tangannya, membuat seluruh tatapan pimpinan tertinggi dari masing-masing utusan pavilion seketika merasakan keterkejutan luar binasa. Namun hanya Feng Xungxi yang secara samar-samar tahu, mungkinkah itu adalah sebuah gabungan api mantra. Tidak disangka, Yao Chen telah menurunkan metode Qi seperti itu kepada Shoyan. Hembusan api panas berfluktuasi dari tengah arena, bahkan sekelas Lei Xungxi pun sudah tidak mampu merasakan ketenangan lagi. Kekuatan yang akan dikeluarkan oleh bocah ini bisa dia rasakan dengan jelas, bukanlah sebuah kekuatan yang pantas diremehkan. Aura ancaman, tekanan batin, perasaan membunuh yang kejam. Dia benar-benar tidak menyangka bagaimana bisa bocah tersebut memiliki teknik Dao mematikan semacam itu. Mengikuti teriakan ledakan, teratai api 3 warna akhirnya dilemparkan melesat lurus ke arah Feng King Er. Seketika ruang angkasa berfluktuasi dengan keras, menciptakan aura pemusnahan yang benar-benar mematikan. Nah, di antara badai serangan itu, King Er mulai merasakan hawa serta tanda-tanda ketakutan di dalam hatinya. Dia akhirnya mengerti bahwa sepertinya dirinya terlalu arogan, bahkan sampai meremehkan pemuda seperti Shoyan. Dalam kondisi itulah, hanya beberapa pertahanan yang harus dia keluarkan, entah apakah berhasil atau tidak. Feng King Er segera membentuk banyak segel di tangannya, membuat sebuah bel ikon suci iblis Phoenix hanya untuk membungkus seluruh tubuhnya. Sebuah lonceng raksasa yang diyakinkan tingkat intensitas pertahanannya harusnya adalah yang terkuat yang dimilikinya sekarang. Pemandangan itu membuat Jian Xungxi mengatakan bahwa dikabarkan ras iblis Phoenix lonceng tersebut adalah sebuah teknik Dao yang diturunkan sejak zaman kuno dari leluhur mereka, dan kekuatannya bahkan setara dengan ranah Doseng. Tameng pertahanannya sangatlah menakutkan. Selain itu bisa juga digunakan untuk melepaskan serangan gelombang sonik yang sangat tajam, atau lebih tepatnya memiliki 2 kemampuan khusus untuk menyerang serta bertahan, dan dibagi menjadi beberapa kelas untuk memecahkannya. Sedangkan Feng King Er hanya belajar di tingkatan rendahnya saja. Andai kata jika para sesepuh mereka belum mati, maka suku iblis Phoenix mampu menggunakannya dengan sempurna. Bahkan semua yang berada dalam radius 50 km akan tertutupi dengan lonceng tersebut. Di sisi lain, semua kehidupan akan binasa saat suara belnya berbunyi. Keempat penatua tertinggi dari masing-masing pimpinan pavilion tidak meragukan keterampilan yang dikeluarkan oleh King Er sekarang. Namun mereka tahu kekuatan yang dilepaskan kali ini tidaklah sekuat dari apa yang dimiliki oleh para leluhur mereka. Suara dentangan akhirnya bentrok satu sama lain di atas cakrawala. Antara teratai api Shoyan berbenturan pecah dengan lonceng raksasa yang dibentuk oleh Feng King Er. Ledakan api mengeluarkan gelombang melonjak layaknya tsunami, bahkan mampu menutupi langit berubah menjadi 3 warna total.
ekspresi keempat ahli Dosun yang menyaksikannya tidak habis pikir, mereka juga tidak mengharapkan Shoyan akan benar-benar melepaskan teknik Do yang mematikan serta menakutkan semacam itu. Kekuatan daya hancurnya, bahkan Fei-Tian menelan ludahnya sendiri sembari berkata, orang ini ternyata sangatlah berbahaya. Garis-garis retakan kecil mulai bermunculan di bagian lonceng pertahanan yang dibentuk oleh King Er, sementara di tepi arena, Mu Qingluan, Tang Yin, serta Wang Chen memasang ekspresi pucat mereka saat menyaksikan lautan api yang tak berujung menyebar di langit. Terkhusus untuk Wang Chen, sekujur tubuhnya benar-benar seketika mati rasa. Dia memikirkan jika Shoyan menggunakan teknik Do itu saat bertukar pukulan dengannya, jangankan kekuatannya, bahkan keterampilan tertinggi yang berasal dari suku turunan Iblis Phoenix pun tidak mampu memblokir ledakan api surgawinya. Dalam sepersekian detik saja garis retakan dengan cepat menyebar dan sesaat kemudian ledakan terakhir akhirnya kembali terjadi. Nah, guncangan terakhir itulah yang berhasil menghancurkan secara keseluruhan lonceng besar pertahanan Iblis Phoenix. Shoyan memfokuskan pandangannya tepat ke arah depan. Dia menyaksikan bahwa asap hitam setelah ledakan terjadi tiba-tiba menyusut, namun secara serta-merta Feng King Er dengan cepat melesat keluar dari dalam, mengeluarkan sebuah serangan kain warna-warni yang begitu kencang melesat lurus untuk menusuk tubuh Shoyan. Shoyan memasang senyum dingin di wajahnya. Dia mengatakan, sangat mudah. Dia menangkap kain tersebut dan menariknya sekuat tenaga, membuat Feng King Er tidak mampu menstabilkan tubuhnya sendiri. Sampai pada akhirnya, dia pun mendapatkan serangan tinju keras menghantamnya layaknya bola meriam dan mendarat dengan keras di tanah arena pertarungan. Seluruh tatapan orang-orang yang menyaksikannya mampu melihat dengan jelas bahwa wanita itu telah terluka parah akibat serangan api surgawi Shoyan. Namun kali ini, dia lagi dan lagi malah mendapatkan serangan yang menyakitkan. Feng King Er segera menyeka bekas darah yang cukup banyak di sudut mulutnya. Pakaiannya mulai compang-camping. Dia mengetukkan giginya dengan amarah. Hari ini adalah kali pertama baginya dia dikalahkan dengan cara yang memalukan oleh seseorang. Rasa ketidakterimaannya itu sekali lagi membuatnya ingin bertarung. Karenanya dia menggerakkan doki yang tersisa di dalam tubuhnya. Namun sejenak sebelum dia ingin melepaskan serangan tersebut, tiba-tiba saja Shoyan muncul di hadapannya sembari mengatakan bahwa kau sudah kalah. Hasil akhir dari pertarungan itu melebihi harapan semua orang. Reputasi serta kekuatan King Er yang dibangga-banggakan oleh seluruh generasi Pavilion Utara tidak disangka telah dikalahkan oleh seorang pemuda yang bernama Shoyan. Feng Xungxi, penuh dengan senyum kekaguman penampilan Shoyan hari ini telah membuatnya tidak salah dalam menaruh harapan tertingginya. Tampaknya pandangan orang tua itu masih tetap tajam seperti biasanya. Aku bertanya-tanya, entah dari mana dia mendapatkan murid luar biasa seperti Shoyan. Feng King Er tampaknya tidak terima dengan apa yang baru saja terjadi. Namun Shoyan mengatakan, apakah kau berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja tatapan Feng King Er menatap tajam ke arah cincin penyimpanannya. Dia merasakan sesuatu yang tampak familiar yang sangat berhubungan dengannya sedang berada di tubuh Shoyan, sebuah esensi darah Iblis Phoenix kuno. Feng King Er dengan tegas menegaskan kepada Shoyan, serahkan benda itu sekarang juga. Tidak disangka kau benar-benar sangat berani. Kau berani meletakkan tanganmu pada sesuatu yang berasal dari suku Phoenix milikku. Perubahan mendadak yang terjadi di arena sekali lagi menyebabkan cukup banyak orang tercengang, tapi tidak satupun dari mereka yang tahu apa sebenarnya yang terjadi. Situasi semakin menjadi gaduh. Feng Xungxi segera mengkilang dari tempatnya berpijak dan muncul di samping Shoyan sembari menegaskan, menang dan kalah adalah sebuah hal biasa dalam kompetisi. Meskipun kau adalah anggota dari Iblis Phoenix, tapi jangan berpikir bahwa sukumu mampu bersikap arogan di dataran tengah ini tanpa rasa takut. Shoyan mulai mengelak demi untuk menyelamatkan dirinya. Dia berkata, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ini hanyalah sebuah pertandingan. Menang dan kalah adalah masalah kecil. Nona King Er, kau tidak perlu menuduhku seperti itu. Jika kau ingin menghukum seseorang, maka temukanlah buktinya terlebih dahulu. Feng King Er tersenyum dingin sembari berkata, apakah kau berani mengizinkanku untuk menjelajahi cincin penyimpananmu sekarang juga? Feng Xungxi kembali angkat bicara. Meskipun Pavilion Bintang Jatuh belum bisa dibandingkan dengan suku Iblis Phoenix, tapi kami bukanlah faksi yang bisa diganggu sesuka hati. Aku pun juga telah bertemu dengan beberapa sesepuh yang berasal dari sukumu. Lantas kau ingin secara sembarangan mengorek cincin penyimpanan orang lain dengan sesuka hati?
Feng Qing'er tidak berani menentang kata-kata Feng Xungxi, namun dia menegaskan kepada Shoyan, tidak masalah jika kau tidak mengizinkanku untuk mencarinya, namun aku akan menggunakan semacam keterampilan khusus untuk mendeteksinya secara langsung. Jika masih tidak membuahkan hasil, maka maaf-maaf saja, aku akan bertindak berlebihan. Keterampilan pencarian ini hanya akan terpusat pada esensi darah iblis Phoenix kuno. Apa yang perlu kau khawatirkan jika kau memang tidak bersalah? Shoyan tidak memiliki alasan untuk mengelak lagi, karenanya dia harus menyetujui permintaan Feng Qing'er untuk menyelidiki cincin penyimpanannya. Feng Qing'er menatapnya dengan dingin sembari berkata, bersikaplah dengan tenang, namun jika aku berhasil menemukannya, maka aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Shoyan membalas, tapi jika kau gagal menemukan apapun, maka kau harus meminta maaf kepadaku di hadapan semua orang. Selepas mengatakan itu, Qing'er segera mengadahkan tetesan darah untuk membentuk segel di tangannya, dan segel tersebut langsung melingkar di atas kepala Shoyan untuk mendeteksi seluruh bagian tubuhnya demi mencari apa yang menjadi titik kecurigaannya terhadap esensi darah murni suku Phoenix. Sesaat setelah melakukan pemindaian, tampaknya tidak ada tanda-tanda yang muncul, sehingga Qing'er bertanya, di mana kau menyembunyikan esensi darahnya? Merasa tidak puas dengan apa yang dia dapatkan, Qing'er terus-menerus mendesak Shoyan, sehingga dengan terpaksa Feng Xungxi harus angkat bicara lagi. Jangan berpikir aku tidak mampu melakukan apapun padamu hanya karena kau adalah anggota dari suku Phoenix. Jika kau terus mencari masalah, maka jangan salahkan aku karena tidak memberikan wajah kepada suku milikmu. Mendengarkan peringatan tersebut, tatapan Feng Qing'er hanya bisa berpasrah, karenanya dia juga dengan terpaksa mengatakan, sepertinya masalah ini mungkin hanya kesalahpahaman semata. Namun meskipun begitu, dia menegaskan tidak akan menyerah dengan masalah tersebut. Sampai kapanpun dirinya akan terus mencari letak kebenarannya. Shoyan berkata, Nona Feng, kau sepertinya telah melupakan sesuatu. Sebagai murid utama dari Pavilion Petir Angin, aku pikir kau sangat membenci orang-orang yang suka menarik kembali kata-katanya. Bukankah begitu? Pandangan Qing'er ketika berubah saat mendengarkan peringatan itu, karenanya lagi dan lagi, mau tidak mau, dia terpaksa harus meminta maaf. Nah, dikarenakan hasil pertandingannya sudah ditentukan, maka menurut kesepakatan awal, harusnya dendam antara Shoyan dan juga Pavilion Petir Angin sudah dihapuskan. Le Xungxi berkata kepada Shoyan, namun aku harap kau tahu apa yang terbaik untuk dirimu sendiri di masa depan. Jika sampai gerakan 3000 petir dibocorkan melalui tanganmu, maka aku akan turun tangan untuk membunuhmu secara langsung. Feng Xungxi berkata, kau benar-benar murah hati, dan sepertinya Pavilion Bintang Jatuh sedikit mengalami kesulitan untuk melanjutkan kompetisi hari ini. Dari segi kekuatan, Pavilion Petir milikmu memang jauh lebih kuat. Karena sudah demikian, maka tampaknya posisi kemenangan akan tetap dipertahankan di Pavilion Petir Utara. Sembari menangkupkan kedua tangan, Feng Xungxi lantas mengatakan, karena kompetisi telah berakhir, maka aku tidak akan tinggal lama lagi. Aku akan berkunjung kembali jika mempunyai waktu di masa mendatang. Setelah mengatakan itu, dia segera memerintahkan angin agar segera bergegas pergi dari tempat tersebut. Dan setelah kepergian Feng Xungxi, Shoyan, Mu Qingluan serta Lin Yan, Le Xungxi lantas bertanya bahwa Qing'er, apakah kau benar-benar merasakan esensi darah Phoenix kuno dari tubuhnya? Qing'er menjawab, aku tidak mungkin salah, namun aku tidak tahu mengapa sulit untuk menemukannya. Le Xungxi menyarankan, kembalilah dan laporkan masalah ini kepada sukumu. Mungkin para penatua dari klanmu akan turun tangan untuk menangkap Shoyan. Jika orang-orang Pavilion Bintang Jatuh menghentikan mereka, seharusnya tidak sulit bagi suku Phoenix kuno untuk menghabisinya, mengingat reputasi serta kekuatan yang kalian miliki. Di sisi yang sama, Le Xungxi berjanji karena Shoyan menolak untuk melepaskan gerakan 3000 petirnya, maka aku akan membuatmu tidak dapat menggunakan keterampilan Do yang lainnya di masa mendatang.